Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sore ini kita akan melanjutkan pembelajaran mekanika tanah ya. Masih dalam topik aliran air dalam tanah. Di sini saya akan menekankan kepada contoh-contoh perhitungan. Kemarin kalian sudah menonton video mengenai aliran air dalam tanah, konsepnya dari mana, gitu ya. Jaringan aliran itu seperti apa yang dinamakan flow line, apa yang dinamakan equipotential line. Jadi saya akan review sedikit kembali ya. Lanjutkan. Nah, ini contoh jaringan air tanah di bawah tubuh bendung. Tubuh bendung apa? Atau yang biasa disebut dengan weir ya, atau masonry weir ini tubuh bendung ya. Ya, ini bendungnya. Bendungnya terbuat dari beton, kemudian di belakangnya ada air ya, kemudian air ini dinamakan hulu ya, hulu bagian belakang hulu, kemudian di hilirnya juga airnya di muka tanah, ini dianggap permukaan tanah ya, ini ground level GL ya, ground level. Nah, kita tahu bahwa air itu mengalir dari head yang lebih tinggi menuju head yang lebih rendah ya. Berapa deltahannya di sini? Deltahannya, perbedaan headnya adalah head di sini, head di hulu ya, hulu dan head hilir. Head hilirnya 0 ya, head hulunya 10 feet dikurang 0 ya. Tuh. Kemudian nih garis biru ini menggambarkan garis yang dinamakan dengan flow line ya. Kalau yang hijau equipotential line ya. Potential line ya. Maksudnya apa? Garis biru itu menggambarkan alirannya dari hulu ke hilir menuju sini ya. Di sini gitu ya, menuju sana. Nah, sedangkan equipotential line itu menggambarkan kehilangan energi ya, kehilangan energi pada aliran tersebut ya. Atau garis hijau ini menggambarkan potential drop ya, atau penurunan potential drop ya, atau pengurangan energi ya. Pada setiap garis ini, setiap garis hijau ini, itu nilai headnya sama. Nah, itu equipotential line juga menggambarkan tentang head yang sama. Head di titik sini dan titik sini untuk dari pressure headnya ya, HP-nya sama ya, HP A dan HP B itu sama ya. HP A dan HP B sama. Yang membedakan apa? Adalah HEA tidak sama dengan HEB, atau elevation head di A tidak sama dengan elevation head di B, karena ya jadi jarak relatum ya, Z-nya ya. Ini HEA, ini sini adalah HEB ya. Nah, ini contoh yang aliran air di bawah tubuh bendung ya. Oke. Nah, ini jika ada di bawah tubuh bendung itu, jika terdapat seed pile ya. Tujuannya apa kita menaruh seed pile di sana? Meletakkan seed pile di sana adalah untuk memperpanjang alirannya ya. Ini lebih panjang ya. Ini ke sini dia alirannya akan lebih panjang gitu ya. Tujuannya kita memperpanjang nanti adalah mengurangi debit tentunya ya, mengurangi debit, kemudian mengurangi kecepatan ya. Debit dan kecepatan seharusnya saling berhubungan gitu ya. Nah, yang jelas seed pile ini akan menghambat aliran ya. Dia akan, aliran air itu akan menghindari seed pile ini dulu, ke atas lagi,
baru ke bawah lagi dan menuju drain. Nah, drain filter ini digunakan untuk mempusatkan air tersebut menuju kemana ya, drain filter atau drainasenya ya. Akhirnya airnya keluar di drain filter ini ya. Nah, ini contoh yang aliran air di bawah tanah jika di bawah bendung ya, yang terdapat sitpalnya ya. Tentunya berbeda dengan yang sebelumnya kan. Kemudian ini kalau dia sitpalnya 1 ya, sitpalnya 1 dan drain filternya lebih besar gitu ya. 1 dan drain filternya lebih besar. Nah, drain filter ini juga digunakan nanti untuk membatasi potensi sand boiling di sini gitu ya, atau potensi pengangkatan akibat aliran air dalam tanah ya. Kemudian ya, nah ini jika ada sitpal ya, sitpal itu apa? Sitpal itu adalah struktur penahan yang bisa digunakan untuk menahan aliran air atau menahan titik penatahan sebagai titik penatahan air. Contohnya ini biasanya banyak digunakan untuk cover dam ya. Misalkan kita ada pekerjaan di sungai ya, kita mau buat fondasinya si jembatan, otomatis daerah pekerjaan kita itu harus kering ya. Kita mau menimbun tanah di dalam sungai gitu, kalau kita langsung saja kan dia akan terbuai ya, terbawa oleh arus air gitu ya. Kita menggunakan sitpal sebagai struktur penahannya ya. Otomatis daerah-daerah yang kita mau kerjakan itu harus lebih kering ya. Nah, kita nanti di sini misalkan ini ada air sungainya, di sini area kerja kita, tinggi airnya itu harus lebih rendah ya, karena kita mau membuat di sini. Misalkan di sini nanti kita mau bikin alkep gitu ya, alkepnya jembatan gitu. Sehingga airnya kita tahan, kemudian air yang masuk sini kita atur ketinggiannya dengan pompa ya. Kita pompa, atau nama istilahnya itu adalah ring ya. Oke, nah ini contoh aliran air dalam tanah jika ada sitpal tadi ya, sitpal tadi. Oke. Ini apa namanya? Garis flow line ya, flow line. Yang ini equipotential line ya, di sini ya. Nah, ini contoh jaringan aliran yang ada di dalam tubuh bendung yang terbuat dari tanah ya. Ini contoh untuk earth dam ya. Kan kita membendung air ya, membendung air. Nah, membendung air tersebut kan elevasinya lebih tinggi di hulu ya. Kemudian di sini ada namanya apa tadi? Drain filter ya. Maka alirannya seperti ini ya. Ini yang dinamakan garis muka air tanahnya ya. Ini dinamakan phreatic line ya, atau garis muka air tanahnya akibat membesar ya. Nah, ini juga dinamakan dengan apa? Flow line ya. Ininya dinamakan dengan equipotential line yang menggambarkan penurunan dari masing-masing headnya. Ini makin lama kan makin berturun ya headnya. Dinamakan dengan juga potensial drop. Nah, kita menghitung si patch ini tujuannya adalah pertama untuk tentunya mencari muka air tanah ya, tanah contohnya tadi di bendung tadi ya, vertikalnya seperti apa ya. Kemudian kita mau menghitung debit aliran. Contohnya kita membendung air, kalau debit aliran keluar besar apa yang kita bendung gitu ya,
nanti kita perlu mengaturnya dengan memperpanjang aliran air dengan simpan ya. Kemudian menghitung gaya angkat di bawah bendung ya, terutama bendung-bendung beton gitu, diangkatnya seperti apa. Kemudian ada nama istilahnya piping atau sand boiling. Mungkin kalian sudah menonton video tentang quicksand yang pernah saya kasih. Itu terjadi kehilangan tegangan efektif pada tanah berpasir, terutama ya, granular ya, akibat aliran air yang sangat cepat ya. Jadi dia tegangan efektifnya hilang karena ikatan partikelnya atau gravitasi yang menahan itu terangkat oleh uplift force yang disebabkan oleh pembesar aliran air ke tanah ya, atau seepage ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini contoh soalnya kita diminta menghitung debit ya, debit atau flow rate. Flow rate di sini Q ya, kemudian ini nilai K, dan kita diminta menghitung U pada titik-titik A, titik B, dan titik C ya. Ini contoh aliran air di bawah bendung yang terbuat dari apa? Bebet. Dan kita apa selain itu? Kita bisa menghitung uplift thrust. Uplift thrust ini apa? Adalah gaya angkat ya. Angkat di bawah tubuh bendung ya. Tujuannya apa? Kita harus mengecek apakah gaya angkat ini cukup besar dibandingkan dengan berat sendiri ya, berat sendiri dari si bendung. Kalau dia besar, lebih besar daripada W, maka akan terjadi guling ya. Itu nggak boleh. Harus menjaga bangunan konkrit ini untuk tetap stabil ya, dengan kondisi ini air tanah di hulu dan hilir sekian. Nah, ini solusinya. Solusinya NF. NF apa? NF adalah jumlah flow line. Ini flow line-nya, flow line 1, ini flow line 2, dan di bawah flow line 3. Sedangkan ND adalah potensial drop. Potensial drop-nya ini 1 atau ekipotensial line 2, 3, 4, 5, dan 6 sini. HL-nya seperti 3 atau beda head-nya ya. HL-nya 3. Di sini H hulu HL sama dengan H hulu dikurang H hilir ya. H hulunya berapa? 5 kurang 2 kemudian 3 meter ya. HL 3. Kita tahu bahwa rumus debit itu adalah dari pertemuan sebelumnya di video, Q sama dengan K dikali HL kali NF per ND. HL atau H ya, head antara hulu dan hilir ya. Maka K-nya diubah menjadi meter per sekon, menjadi seperti ini ya, 3,2 kali 10 kali 6. Ini K-nya, ini HL-nya, ini NF per ND. Ini mengubah sekon menjadi hari ya, atau D ya. Hasilnya adalah 0,41 D per meter. Per meter ini maksudnya dia per 1 meter ke belakang, ke dalam ya, ke dalam tubuh bendungnya. Jadi debit yang mengalir per 1 meter dari panjang ke dalam dari gambar ini, dari gambar bendung ini. Nah, untuk menghitung pressure di masing-masing titik, kita perlu menghitung drop ya, potensial drop atau perubahan ya, perubahan pada masing-masing potensial line ini ya. Ini H di 1 dan H di 2, H3, H4, H5, H6 nilainya sama ya, tapi dia berupa penurunan yang konstan harusnya ya. Nah, itu potensial drop atau dinamakan dengan delta H ya. Delta H adalah
HL dibagi dengan N D cuma terus. HL 3, ND nya 6, hasilnya 0,5 ya. Sehingga total head di A, B, dan C adalah 2,5, 1,5, dan 0,5. Dari mana? H di A. H di A atau H1 ya. H di A itu adalah H1. A garisnya 1 ya. 1 potensialnya 1. HL dikurang 1 dikali delta H ya. HL nya berapa? 3 dikurang 1 kali 0,5 besar 2,5. HA 2,5 meter. HB HL dikurang B itu di garis mana? Di garis ekstensilnya si 3. Maka dia 3 dikali delta H. 3 dikurang 3 dikali 0,5 besar 1,5. Bagaimana dengan HC? HC itu berada di potensial line-nya di 5 ya. HC AL kurang 5 kali delta H. 3 dikurang 5 kali 0,5 ya. Sama dengan 2,5 ya. Nah, benar kan? Total head di A 2,5, total head di B 1,5, total head di C 0,5 ya. Nah, elevation head di A berapa? Sini elevation headnya terhadap datum. Sini tambah ini kan? Ini ya. 2 ditambah 0,8. Hasilnya adalah 0,8. Jadi di bawah datum minus 2,8 ya. Nah, sama ya. Elevation head di A, B, dan C terhadap datum itu sama minus 2,8 ya. Nah, kita tahu rumus ini ya, rumus saya hapus dulu. Oke. Kita tahu bahwa total head itu apa kemarin? Head adalah elevation head ditambah pressure head. Oke. Pressure head itu apa? U dibagi sama V. Nah, ini kita cari U ini. Maka U adalah H dikurang HE dikali ya. Nah, UA berapa tadi hanya 2,5. HE nya minus 2,8. Gamma W nya kalau dia satuannya terhadap gravitasi 10 boleh, 9,81 boleh. 9,81 ya. Ini adalah gamma W ya. 1,81 kilojuton per meter pangkat 3 ya. Maka UA hasilnya berapa? 5,3 dikali 5,1 ya. 5,1. Itu hasilnya 5,2 kPa. Kalau di B, UB sama dengan H dikurang HB dikurang HEB dikali gamma W ya. HB nya tadi berapa? 1,5 kurang minus 2,8 kali 9,81 ya. Hasilnya 42,2. UC 32,4 ya. KPA 4 KPA ya. Selanjutnya kita menghitung F ya. F atau applied pressure tadi, applied thrust boleh juga. Jika kita gambarkan tadi ya, titik A ini memiliki pressure head sekian, titik C memiliki gaya uplift tegangan akibat tegangan air pori yang mengangkat
bentuknya ini seperti ini ya. Berapa besarnya tadi? 52. Sini 42,2, di sini 32,4. Oke, kita bisa mencari ya F-nya berapa gitu ya. Tahu kalau kita dengan rata-rata atau penjumlahan luasan, sebenarnya kan untuk mencari F ini bisa dengan penjumlahan luasan. Maka kita rata-ratakan atau kita bukan rata-rata sebenarnya. Kita hitung luasan 1 dan hitung luasan 2. Ini luasan 1, ini luasan 2 ya. Atau di sini trapesium. Trapesium apa rumusnya? Adalah jumlah sisi sejajar bagi 2 ya. Di sini 52, di sini 42,2. Jaraknya A ke B itu kalau kita hitung dari gambar secara skematis mungkin dia bersekitar 6 meter ya. Maka luasannya F-nya ini F1 ya. F1 sama dengan 52,2 ditambah 52 ditambah 42,2 dibagi 6 ya. Kalau dibagi 2 dikali 6. Ini apa saja. F1 sama dengan 52 ditambah 42,2 dibagi 2 kali 6 ya. F2 berapa? 42,2 ditambah 32,4 bagi 2 kali 6 ya. Nah, hasilnya ini ya. Aktifnya adalah sebesar 506 ya. 506. Oke, 506. Nah, sebesar 506 ya aktifnya. Nah, itu harus lebih kecil daripada apa? Berat si bentuknya ya. Ini hasil aktifnya, ini F-nya ya. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini contoh kalau kita menghitung pressure per water pressure ya, terutama pressure head ya. Depannya sebenarnya per water pressure. Ini adalah UA ya, UB, UC, UD, UE dan UF ya. Ada masing-masing setiap potensial dropnya ya. Kita bisa menggambarkan apa tegangan yang menyebabkan uplift ya. Kita perlu mencari F1 ya, F2, F3, F4 dan F5 untuk menghitung si uplift itu F ya, yang tidak lurus pada itu bidang ya. F adalah perjumlahan dari F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Nah, seperti tadi sama, F1 adalah UA tambah UB dibagi 2 dikali jarak antara L antara A dan B. Kalau F5 HE apa UE ditambah UF bagi 2 kali jarak antara E dan F ya, seperti itu. Nih, itu active pressure. Nah, ini contoh yang kalau terdapat sheet pile ya, sama sebenarnya. Yang penting kita tahu dulu jaringan aliran itu seperti apa ya. Jaringan aliran, bagaimana membuat jaringan aliran sudah saya sampaikan pada video ya sebelumnya dari YouTube ya, bagaimana membuat jaringan aliran. Tapi biasanya kita melihat referensi-referensi yang sudah ada ya. Ini contoh kalau perhitungan manual. Sama kita menghitung untuk menghitung uplift di mana? Di titik A, titik B, titik C, titik D itu harus menghitung dulu total head di A, total head di B, total head di C, dan D, dan E. Nah, khusus kasus A ini kan dia tidak berada pada garis potensial ya, itu potensial line. Maka kita harus memperkirakan kira-kira di sini potensial line berapa sih sebenarnya? Jadi potensial berapa sih? Antara 7 dan 8 ya, bisa kita katakan dia di 7,5. Maka dia
dikalikan dengan 7,5 sebenarnya. Oke. Ini tadi lanjutannya sebelumnya, kita hitung total head di A, B, C, dan D sudah kita dapatkan. Kemudian elevation headnya sama semua ya. Lalu kita bisa menghitung pressure head ya. Pressure head. Selanjutnya baru kita bisa menghitung pressure ya. Pressure ini pressure headnya. Pressure head itu masih dalam bentuk H, P. Ini HE, ini H ya. Ini baru dia U. U-nya tadi kan A, ini HE dikali gamma P ya. Jadi jaraknya ini F-nya ya. Total dayanya F-nya. Force. Oke, bagaimana dengan jaringan aliran air yang ada di simpang? Contoh ini, sampel 47 saya ambil dari punya Munibudu. Saya ini kita diminta menghitung ya aliran air tanah pada cover dam ya. Jadi cover dam itu adalah digunakan untuk membuat area kerja kita ini, area kerja kita ya lebih kering ya, karena di sisi-sisi luarnya itu terdapat air ya. A bridge pier ya, pilar jembatan dibangun di riverbed ya, di sungai ya, dengan menggunakan cover dam ya sebagai ininya pelindungnya. Cover dam temporary sementara menutup ya, terdiri dari long, panjang, slender, element of steel. Slender itu langsing ya, langsing, steel baja ya. Jadi dia terbuat dari baja yang langsing atau beton ya, beton precast tentunya bisa juga, atau kayu ya, yang mensupport sisi-sisinya tetap tertutup ya. Nah, setelah pada saat konstruksi air yang ada sebelumnya kan pasti ada air juga di sini ya. Air tersebut akan dipompa ya, pump out ya, sehingga terjadi perbedaan head antara sisi luar dan sisi dalam, akan terjadi dengan air ya, Nah, tahapan yang pertama kita diminta draw the pump head, kemudian hitung minimum flow rate of pump, hitung berapa debit yang dibutuhkan untuk pompa ya. Jadi kita menentukan kapasitas pompa yang dibutuhkan ya, supaya menjaga water level muka air tanah di dalam ini tetap ya di sini ya, posisi muka air tanah yang diharapkan. Kemudian kita diminta menghitung pressure di A dan di B. Di A sini di luar ya, dan di B atau di dalam sebenarnya, di dalam bisa juga di dalam. Nanti kita akan hitung di sini sebenarnya apakah potensi terjadi piping karena jenis tanahnya silty sand yang lebih dominan mengalami piping atau sand boiling itu seperti sand ya, lebih ke tanah granular ya. Ke tanah lembung tidak, malah terjadi heaping ya, pengangkatan. Nah, kita bisa kalau dia sama antara muka air hulu kanan dan kiri ya sama ya, muka air kanan dan kiri sama, kita bisa menghitung satu sisi saja ya. Dan berarti kita bisa mengkalikan dengan 2 ya, kanan dan kiri. Oke, kita lihat jawabannya. Pertama, flow net seperti ini ya, flow netnya seperti ini, flow net yang sudah tadi sesuai dengan teori. Ini adalah flow line-nya, ini potential line-nya ya. Oke. Ini ya potential line-nya ya. Berapa NF-nya? NF-nya 1
1, 2, dan 3. Intinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. DNF-nya 3, intinya 10. Berapa delta-nya atau beda head-nya? Di sini datumnya kita minta di sini ya, di sini. Kita bikin datumnya di sini. Maka bagian hulu mempunyai H-nya berapa? 2,25 ditambah 1,8 ya, terhadap datum ya. Ini HP-nya, ini HP-nya ya. Jadi HP sekian, HE-nya sekian ya. Maka total head di hulu 2,25 ditambah 1,8 ya, 4,05. Total head di hilir 0 ya, karena dia berada pada datum tersebut. Tidak ada ya, karena tidak ada air di muka tanah di atasnya ya. Maka deltanya 4,05. Total head di hulu dikurang hilirnya tadi 0, 4,05 kurang 0 ya, 4,05 ya. Nah, potensial drop atau delta H kecil itu adalah delta H besar dibagi ND ya. 4,05 dibagi 10. Berarti setiap titik ini akan berkurang 4,05, 0,405, 2 kali 0,405, 3 kali 0,405 dan seterusnya ya. Pertama kita hitung dulu flow rate-nya, debit apa tadi? K kali H kali H besar boleh, NF per ND ya. Jangan lupa debitnya dikali 2 ya. K kanan misalnya, K kanan, karena dia ada kanan dan kiri ya, atau kiri boleh juga. Nah, K-nya soal tadi 4 kali 10 kali 8 ya. Boleh di sini 0,405 langsung, atau di sini bisa 4,05 dikali 3 dibagi 10 ya, sama aja. Oke, hasilnya 9,7 kali 4,8 ya. Nah, di catatan flow rate itu dihitung per 1 meter length of wall, artinya per 1 meter ke dalam sini ya, dalam ya. Sebenarnya kan seat pile itu kan posisi seperti ini, ini seat pile ya. Kita menghitungnya 1 meternya saja ya, padahal dia panjangnya mungkin ada berapa gitu ya. Nah, ini air di belakangnya gitu kan. Sehingga makanya satuannya meter kubik per second per meter, boleh per DJ ya. Nah, jadi kita tahu dari hasil debit yang itu ini berapa pompa yang kita butuhkan ya. Misalkan satu pompanya itu punya kapasitas 4 kali 24,8 cm kubik per second, berarti kita butuh minimal lebih dari 2 pompa ya, karena kebutuhan debitnya itu 9,7 ya, sedangkan kita cuma 4,4 ya, kita butuh 2 atau 3 pompa ya. Nah, selanjutnya kita diminta apa? Tentukan power water pressure di A dan di B. Kita harus tahu dulu total head di A berapa, total head di B berapa ya kan? Tahu, kita hitung total head di A adalah total head di A ya. Head di A berapa besarnya? Dia berada di 10 ya. Potential drop 10 ya. Berapa itu? HL itu berapa? Delta H yang besar berapa? Delta besarnya 4,05 ya. Jadi HA atau bisa H besar A adalah 4,05 kurang berapa? Dia di 10 ya. 10 dikali 0,405 ya. Maka total head di A berapa nilainya? Oh, kalau dia di sisi dalam ya, sisi dalam. Ini kita menghitung sisi dalam ya. Yang ini contoh di jawaban ini dia berada di sisi luar ya. Kita sisi dalam saja. 0 ya. Maka HA itu kan terdiri dari HEA
dan HPA ya. HEA nya berapa di datum dia, maka HEA juga 0, maka HPA nilainya berapa? 0 juga ya, karena 0, 0, maka HPA nya 0 ya. Oke, kita butuh, saya lebih concern ke dalam, kenapa? Karena kita akan menghitung potensi piping, boleh juga di luar sama aja sebenarnya, karena soal ternyata di luar ya, di luar galian ya, di dalam galian dia tidak dihitung ya. Terus kita hitung aja dulu yang prinsip kita tadi, HA sama dengan apa? 4,05 dikurang 10 dikali 0,405 sama dengan apa? 0 ya. HEA juga 0, maka HPA nya sebenarnya 0 ya, jadi UA nya 0 ya. Kalau di HB berada di berapa? 8 ya, 8 ya, terus 8 di 4,05 kurang 8 kali 0,405 ya, berapa? 2,31 ya. HE nya di B sama dengan minus 1,5 ya. Terus kita dapat HP di B sama dengan 2,31 ditambah 1,5 ya. Hasilnya berapa? Terusnya 3,81 ya. Sehingga UB 3,81. Nah, ini kenapa dia tembus 2,31? Harusnya tidak ya, harusnya dia ditambah dengan datum dulu ya. Oh maaf, dia harusnya salah sih. Ini 4,05 dikali 8,0405 hasilnya nggak 2,31 ya, itu nanti dihitung lagi ya. Nah, selanjutnya yang paling penting dari ini semua adalah menghitung si apa? Menghitung si ini ya. Apakah akan terjadi piping? Piping itu terjadi jika I exit lebih besar daripada I kritis ya. I exitnya berapa? I exitnya adalah delta H antara, boleh dari delta H-nya dibagi L ya, lebih besar daripada gamma efektif tanahnya dibagi gamma air ya. Nah, delta H-nya di exitnya apa? H B dikurang HA bagi L antara B dan A ya. Tapi ingat ini HA-nya di sisi dalam ya. Kita itu tadi ya, 0 di sini kan. Ini tadi berapa? 4,05 dikurang 8 kali 0,405 ya. Ini HB-nya. Ya. LBA-nya 1,5. Itu tahap per L-nya. I exit harus lebih besar daripada gamma efektif, yaitu gamma sub-nya kurang gamma air dibagi air. Kalau dia lebih kecil, maka terjadi piping ya. Kalau dia lebih besar, maka dia terjadi piping ya. Kalau I exit lebih besar daripada I kritis, maka terjadi piping ya. Kalau tidak, lebih kecil ya tidak terjadi. Masa I exit kurang dari ICR, maka tidak terjadi piping, tidak terjadi piping, tidak piping ya. Oke, itu dulu. Next selanjutnya mungkin kita akan coba membagikan hasil manual dengan program komputer menggunakan GeoStudio. Saya harap teman-teman semua mendownload GeoStudio yang student version. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan memberikan
latihan setelah ini yang akan dikumpulkan dalam beberapa hari ke depan. Silahkan perhatikan video kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.